Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau yang selalu memperdulikan kami. Saat kami melewati badai di dalam hidup ini, Engkau tidak pernah terlambat memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat memerlukan bimbingan-Mu untuk menuntun kami sepanjang hari ini. Dengan berkat bimbingan-Mu ya Tuhan, kami tetap kuat dan selamat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami, yang telah menyakiti hati-Mu dan yang telah mendukakan Roh Kudus-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dan menguduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat berbakti kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kiranya di dalam semua ibadah dan pekerjaan yang kita lakukan pada hari ini, kita diberkati dan dipagari oleh Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Injil Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun mengherdikkan angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, dalam badai Tuhan bertindak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memahami apa itu badai menurut Alkitab. Badai selalu dimaknai sebagai sesuatu yang begitu bergerak aktif, yang mendatangkan maut, sehingga para murid Tuhan Yesus menghadapinya dengan begitu takut, sehingga mereka kehilangan iman percaya, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-40. Sekalipun pada masa itu, Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini menggambarkan bahwa kehidupan kita manusia di dunia ini selalu berdepan dengan badai kehidupan. Sama ada itu melalui banjir besar yang mengorbankan banyak jiwa, sama ada itu melalui kelaparan, melalui peperangan, masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah kematian dan gempa bumi. Masalah-masalah ini selalu membuat kita panik dan putus asa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat bersama-sama bagaimana Tuhan bertindak di dalam badai yang kita hadapi. Yang pertama, Tuhan Yesus menghentikan kekuatan badai itu. Ayat yang ke-39, ia pun bangun mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kata diam dan tenanglah, Tuhan Yesus melumpuhkan kekuatan badai yang sedang menimpa perahu murid-muridnya, yang sedang ia naiki bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya tidak berdaya lagi untuk menghadapi dan mengatasi badai itu lagi. Makanya Tuhan Yesus mengambil alih untuk membela murid-muridnya dan berkata kepada kekuatan badai itu, "Diam dan tenanglah." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita ini seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berada di tengah-tengah badai dunia, yang tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan kekuatan badai yang menimpa perahu iman kita? Ingat, Tuhan Yesus siap mengambil alih sebagai pembela yang agung bagi kita. Percayalah kepada kuasa pertolongannya, sebab Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun keadaan yang kita lalui, sehebat manapun badai itu menimpa hidup ini, Tuhan Yesus punya kekuatan dan kuasa untuk melumpuhkan kekuatan badai yang menimpa hidup ini. Lalu yang kedua, bagaimana Tuhan bertindak di dalam badai yang kita hadapi? Tuhan Yesus menghentikan maksud badai itu. Kata tenang dan diam, Tuhan Yesus menghentikan maksud badai itu, yang ingin melumpuhkan pengharapan dan keyakinan murid-murid Tuhan Yesus akan kuasanya di dalam kehidupan mereka. Dia tahu saat murid-muridnya menghadapi badai itu, mereka telah kehilangan keyakinan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak mengizinkan
maksud badai itu tercapai, karena sehebat apapun kekuatan dan maksudnya, tidak akan memisahkan murid-muridnya dari kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sama halnya dengan ucapan Tuhan kepada si iblis pada waktu ia datang mencobai Nabi Ayub. Tuhan berkata kepada iblis, kalau kita membaca dalam kitab Ayub, pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Roma, kalau kita membaca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sekalipun semua ini terjadi, semuanya tidak memiliki kekuatan dan kuasa untuk memisahkan kita dari kasih dan pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun badai itu silih berganti datang menimpa perahu iman kita, kita tidak boleh kehilangan iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang tetap memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang harus kita renungkan dari bagian yang telah kita baca pada pagi hari ini? Yang pertama, jangan melihat kepada besar dan kuatnya badai yang datang itu, tetapi pandanglah kepada kekuatan dan kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menghentikan badai di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, jangan membiarkan iman kita lemah saat kita dihadang oleh badai, tetapi bersandarlah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah dasar kekuatan kita. Lalu yang ketiga, ingat, sehebat apapun badai yang datang menimpa hidup ini, semuanya tidak dapat memisahkan kita dari kasih dan berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, jikalau Tuhan di pihak kita dan kita ada di dalam Tuhan, siapakah yang dapat melawan kita? Immanuel, Allah beserta dengan kita, menjadi kota benteng keselamatan bagi kita dari hari ke hari dan saat ke saat. Oleh karena itu, percayalah hidup kita di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, mulai pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, yang selalu menuntun kami kepada jalan-Mu yang benar, yang tidak pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Kami percaya dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu menyertai kami saat kami menghadapi badai di dunia ini. Engkau adalah Tuhan kekuatan serta penolong kami yang setia. Engkau adalah kota benteng keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Tuhan, biarlah kami berada di dalam perlindungan-Mu. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kedukaan, Roh Kudus hiburkan mereka. Yang berada di dalam kekurangan, Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan untuk mendengar dan menjawab seruan doa kami. Dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin.